Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhawat, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Ustadzuna Al-Fadil Abu Hudzaifah Sa'id Al-Bandungi. Kita ucapkan kepada beliau ahlan wa sahlan di Ma'had Ibn Abbas, Barakang, Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, di tengah-tengah ikhwan antum Ahlus Sunnati wal Jamaah, di tengah-tengah saudara-saudara antum yang insyaallah juga mencintai antum karena Allah Subhanahu wa taala. Di ma'had yang sederhana, dan juga kita ucapkan kepada para ikhwan terkhusus yang datang dari luar ma'had, ahlan wa sahlan di Ma'had Ibn Abbas, dan kami ucapkan kepada antum jazakumullah khairan wa marhaban atas partisipasi antum untuk menghadiri majlis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita lakukan pada sore hari ini kemudian akan dilanjutkan ba'dal maghrib dan ba'da al-fajr diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga majlis ini adalah majlis yang mendatangkan kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala keburukan. Semoga kedatangan beliau membawa keberkahan dan kita juga bisa mengambil faedah-faedah ilmiah, nasaih at-tayyibah. Ini sekedar muqaddimah dari ana, dan selanjutnya kami persilahkan kepada Ustaz Abu Sa'id Al-Bandung. Untuk sebelumnya, beliau adalah salah seorang ustaz Ahlus Sunnati wal Jamaah yang saat ini mukim di Sumatera Utara. Sumatera Barat, ya. Sumatera Barat. Asal beliau dari Bandung. Beliau mukim di Sumatera Barat, punya ma'had di situ namanya Ma'had Muqbil Al-Wadi'i. Ada juga santrinya, Masya Allah. Beliau berdakwah di sana dan juga biasa dipanggil, sering dipanggil di berbagai daerah di Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi beliau, memberkahi ilmunya, waktunya, dan kesempatan beliau berziarah di ma'had kita ini. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu
ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عياذا بالله من النار. Alhamdulillah fi hadzal yaum, hari Selasa 22 Maret 2022 bertepatan dengan 19 di bulan Sya'ban 1443 Hijriah. Alhamdulillah Allah mempertemukan dengan saudara-saudara kami dan akhwati fillah di Barak Kang Mamuju Tengah, yang mana pada kesempatan ini Allah mempertemukan kami dengan saudara-saudara kami. Maka sebelum kita masuk kepada maudhu, kita mengingatkan dari keutamaan seseorang muslim yang menziarahi saudaranya dikarenakan Allah Jalla wa'ala. Maka telah datang di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, dari keutamaan seseorang yang menziarahi saudaranya semanhaj, seakidah, bukan karena uang, bukan karena ada bisnis dan tender, tetapi karena Allah. Maka diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, zara rajulun akhahu fi qaryatin, bahwa seseorang menziarahi saudaranya di suatu daerah, di suatu desa. Fa arsalallahu malakan, maka Allah mengutus malaikah fi madrajatihi, di saat dia menaiki tunggangannya, dan berkata malaikat ini, aina turid, aina turid, mau kemana kamu? Sa'azuru akhan li fi qaryatin ukhra, aku akan menziarahi saudaraku di desa yang lain. Maka dikatakan oleh malaikat yang diutus oleh Allah ini untuk menanyakan, hal indakum amwalun tarubuha, apakah tujuan kamu bertemu dengan saudara kamu ini di negeri yang lain untuk tujuan tender, tujuan bisnis, tujuan kongsi perdagangan, yang mana kalian bertemu dikarenakan rapat pembagian uang dan sebagainya? Qala la azuruhu mahabbatan lillahi jalla wa'ala. Tidak ada. Aku menziarahi saudaraku karena Allah ini hanya karena wajah Allah. Aku mencintainya, satu akidah, satu manhaj, dan sebagainya. Maka setelah dia mengucapkan, aku menziarahi saudaranya dikarenakan Allah, maka fa'ana Rasulullah, maka aku adalah utusan Allah. Aku memberitahukan. Dikatakan memberitahukan apa? Fa innallaha yuhibbuka kama ahbabtahu fihi, bahwa Allah mencintaimu dikarenakan kamu mencintai dia karena Allah. Maka dari hadis yang sahih ini, barakallahu fikum,
pembicara datang dari Dharmasraya, Sumatera Barat, ingin bertemu dengan saudaranya di Kendari, dan alhamdulillah telah selesai daurah di Kendari. Kemudian kemarin di Palu, Tike, Mamuju Utara, dan kemudian sekarang di Mamuju Tengah di Barakang. Maka itu semuanya karena Allah. Maka dari keutamaan seseorang yang mencintai saudaranya dan saudaranya pun mencintainya karena Allah, maka dari keutamaannya adalah Allah akan mencintai kita. Dari dua saudara yang saling mencintai karena Allah ini. Dan begitu pun di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Malik di Muwatta'nya, yang mana sanadnya bertumpu kepada Abu Idris Al-Khawlani yang bernama Aidullah ibnu Abdillah Mukhadram, meriwayatkan dari Mu'ad ibnu Jabal. Berkata Mu'ad radhiyallahu anhu, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di hadis qudsi, maknanya Allah berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya, wajabat mahabbati lil mutazawirina fiyya, wajabat mahabbati lil mutabadzilina fiyya. Yang maknanya Allah mewajibkan atas dirinya. Dan di riwayat Imam Ahmad, huqqat mahabbati lil mutajawirina fiyya, huqqat mahabbati lil mutajalisina fiyya, huqqat mahabbati lil mutabadzilina fiyya. Maknanya kalimat huqqat dan kalimat wajabat maknanya wahid, bermakna satu. Apa? Wajib atas Allah mencintai bagi mereka orang-orang yang saling menziarahi karena Allah, dan saling mencintai karena Allah, dan saling membantu dalam segala baik harta, dunia, dakwah karena Allah. Maka wajabat mahabbati, kata Allah, wajib bagiku untuk mencintai mereka. Maka hadis ini hadis yang sahih karena Abu Idris Al-Khawlani adalah Aidullah ibni Abdillah Mukhadram yang thiqah. Maka semua rijalnya thiqat, diriwayatkan oleh Imam Malik di Muwatta'nya dengan lafaz wajabat mahabbati, dan diriwayatkan oleh Musnad Imam Ahmad haqqat mahabbati. Maka dari dua hadis ini menjadi pendalilan bahwa kaum muslimin yang saling mencintai karena Allah, wajib bagi Allah untuk mencintai mereka. Maka ini yang menyebabkan kita datang dari tempat yang jauh, ingin mengamalkan hadis ini dan ingin Allah mencintai kita. Dan percintaan ini tidak bersambut sebelah tangan, bahkan gayung bersambut. Kenapa? Karena di dalam hadis disebutkan dengan lafaz lil mutazawirina, lil mutahabbina, lil mutabadilina. Mana wajah pendalilan dari segi ilmi sharaf? Lil mutahabbina, lil mutazawirina, lil mutabadilina ala wazn mufa'alatun. Lil mutahabbin ismun fa'il dari tahaba yatahabu. Maka di ilmi sharaf wazn fa'ala yufa'ilu, zawara yuzawiru. Maka memberikan makna saling mencintai, sehingga kami mencintai kalian dan kalian pun mencintai kami, itu maknanya. Maka wajib atas Allah bagi seseorang yang mencintai saudaranya dan saudaranya mencintai saudara tersebut dan saling menolong dalam kebaikan. Maka ini adalah keutamaan dari orang-orang yang saling mengunjungi karena Allah. Ini keutamaan di dunia. Dan keutamaan di hari akhirah adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah akan dilindungi oleh Allah, di mana pada saat itu matahari diturunkan hanya 1 mil, seperti di hadis Muslim dari Miqdad ibn al-Aswad, tudna syamsu ala ru'usil khalaiq bimiqdari mil.
fayakunun nas ala miqdari a'malihim fil araq, faminhum man yakunu ala ka'baih, faminhum man yakunu ala rukbataih, faminhum man yakunu ala haqwaih,